Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. DPRD Banjarmasin meminta PDAM membatalkan kenaikan biaya pemeliharaan meter PDAM. Untuk mencegah kasus COVID-19 di Banjarmasin melonjak, pelabuhan diperketat. Warga Anjir Pasar, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak sepanjang 1,5 km. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin memanggil PDAM Banjarmasin untuk rapat bersama membahas kenaikan biaya pemeliharaan meter PDAM yang diprotes oleh masyarakat. Dan di Banjarmasin ini entah apa gitu ya. Direksi PDAM Banjarmasin memenuhi panggilan legislator di gedung DPRD Banjarmasin pada Selasa siang. BUMD penyedia air bagi masyarakat ini dicecar sejumlah pertanyaan oleh wakil rakyat mengenai usulan biaya pemeliharaan meter PDAM yang dibebankan kepada pelanggan berpenghasilan menengah ke atas per Agustus mendatang. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Faisal Haryadi mengatakan, semua anggota DPRD sepakat meminta PDAM membatalkan kenaikan biaya pemeliharaan meter PDAM tersebut. Jadi hasil hari ini tadi rapat dengan owner dihadiri oleh Pak Sekda, kemudian dengan operator dari PDAM, DPRD Kota Banjarmasin tadi bersepakat untuk meminta kepada pemerintah kota untuk membatalkan surat yang telah dikeluarkan oleh direksi PDAM tentang penyesuaian sewa tarif. Nah, jadi ini posisi lagi di pemerintah kota. Pemerintah kota tadi secara resmi meminta waktu untuk bisa mendiskusikan di tingkat pemerintah kota, dan harapan Dewan untuk bisa mencabutnya itu segera terrealisasi. Sedangkan Dirut PDAM Banjarmasin Yuda Ahmad menyatakan pihaknya akan menerbitkan surat keputusan atau SK untuk menunda kebijakan menaikkan biaya pemeliharaan meter PDAM hingga Desember mendatang. Dalam rangka membantu kita untuk mengembangkan sarana prasarana infrastruktur. Ya, kalau memang mengharapkan dari pendapatan masyarakat kecil, ya, untuk bisa kita gunakan monetisasi. Kita berharap nanti mudah-mudahan dengan kesepakatan ini juga ada perhatian dari Dewan untuk bisa membantu agar kita dapat secepatnya kita mendapatkan pemasukan kita DPRD Banjarmasin berharap SK Direktur PDAM tidak hanya penundaan. Legislator pun akan berdiskusi kembali untuk meminta PDAM mencabut kebijakan tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Dan semuanya merasa Melonjaknya kasus COVID-19 di sejumlah daerah di tanah air membuat pemerintah kota Banjarmasin memperketat pelabuhan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan pelabuhan diperketat untuk mencegah kasus COVID-19 di Banjarmasin melonjak seperti di daerah lainnya. Menurutnya Pemkot Banjarmasin sudah berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP agar mewajibkan tes usap antigen kepada semua penumpang dan anak buah kapal atau ABK.
Kemudian kesimpulan yang lain dalam rapat tadi yaitu memperketat pintu masuk Banjarmasin, khususnya di pelabuhan. Ya, kalau waktunya 1 kali 24 jam pasti, dan tentu itu tadi ya komitmen bersama dari lintas-lintas yang terkait bahwa akan diperketat, mempersyaratkan orang yang masuk ke Banjarmasin itu harus melampirkan hasil PCR-nya negatif, swabnya minimal rapid test antigen. Ya, itu minimal rapid test antigen kalau di pelabuhan laut gitu kan. Tapi kalau di udara kan sudah PCR standarnya. Nah, itu yang tentunya persyaratan-persyaratan yang tadi dihadiri juga oleh KKP, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Selain memperketat pelabuhan, pemerintah Banjarmasin rencananya juga mengaktifkan kembali penjagaan di perbatasan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Vaksinasi COVID-19 massal kembali digelar di Mapolsek Banjarmasin Timur pada Selasa pagi. Ratusan warga Banjarmasin pun silih berganti datang untuk divaksin COVID-19. Tak hanya diikuti warga umum saja, kegiatan vaksinasi COVID-19 kali ini juga diikuti warga lanjut usia lansia dan sejumlah pelajar. Salah satu pelajar, Ririn, mengatakan ia mengikuti vaksinasi COVID-19 agar imunitas tubuhnya semakin kuat sehingga bisa mencegah terpapar virus corona. Rasanya gimana? Oke. Sakit nggak tadi? Sakit sedikit. Sempat khawatir nggak sebelumnya? Sempat. Terus kenapa nih jadi mau bervaksin nih alasannya nih? Biar meminimalisir gejala kalau misalnya Itu benar. Antisipasi ya. Di sisi lain, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengaku bersyukur masyarakat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 massal. Sebenarnya untuk gerai vaksin ini kemarin dilaksanakan di Polsek Banjar Barat, kemudian Banjar Timur. Asal Banjar Barat ada 2 atau 3 anak-anak, sekarang mungkin ada sekitar 7 anak-anak umur 15 tahun. Dan ini memang kami jamin vaksin ini aman. Dan ini tapi yang kami prioritaskan adalah orang tua maupun anak-anak remaja. Yang biasanya anak remaja itu memang membawa orang tua dan kesadarannya sangat tinggi sekali untuk vaksin sekarang. Jenis vaksin apa yang digunakan? Vaksinnya Sinovac, masih sekitar Sinovac. Masyarakat Banjarmasin diimbau tidak perlu takut divaksin COVID-19 karena vaksin Sinovac yang digunakan dipastikan aman dan halal, serta terbukti mampu membentuk antibodi penerimanya agar tidak mengalami gejala parah bila tertular virus COVID-19. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. DPRD Banjarmasin meminta PDAM membatalkan kenaikan biaya pemeliharaan meter PDAM. Untuk mencegah kasus COVID-19 di Banjarmasin melonjak, pelabuhan diperketat. Warga Anjir Pasar, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak sepanjang 1,5 km.
Semua sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Kota Baru rencananya akan menggelar pembelajaran tatap muka PTM pada 12 Juli mendatang. Sekolah yang akan menggelar PTM di Kota Baru kini tengah mempersiapkan fasilitas penunjang penerapan protokol kesehatan prokes ketat. Selain diwajibkan memiliki fasilitas tempat cuci tangan, sekolah juga harus mengatur jarak tempat duduk siswa dan satu ruang kelas hanya boleh diisi 50% dari kapasitasnya. Seperti yang telah diterapkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Kota Baru. Menurut Kepala SMKN 1 Kota Baru Sugiatno, sekolah yang dipimpinnya ini akan dijadikan sekolah percontohan PTM oleh Dinas Pendidikan Kota Baru karena telah memenuhi standar untuk penerapan prokes ketat. Sementara ini sekolah sudah melengkapi fasilitas yang menyangkut prokes. Sebelum masuk di lokasi sekolah akan dibagi 3 jalur. Jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau. Jalur-jalur itu ditandai siswa itu memakai tanda boleh katakan seperti name tag gitu ya, yang dikalungkan sehingga nanti akan ketahuan siswa itu lewat jalur mana. Kemudian untuk masuk kelas sudah diatur tempat duduknya dengan berjarak dan maksimum itu 9 siswa. Di sisi lain, salah satu orang tua murid, Awaludin, mengaku mendukung rencana PTM yang akan digelar pada 12 Juli mendatang. Kita ini melihat pembelajaran anak selama ini, kita yang tidak mengerti arti pembelajaran, bagaimana cara menyampaikan pelajaran, banyak sekali kekurangan di masyarakat kita ini. Kita ini bukan guru. Cara menyampaikan itu bagaimana caranya? Oh, kalau ada jalan untuk ada tatap muka itu lebih baik bagi kita ini supaya anak itu bisa tidak terlalu fokus dengan HP aja. Karena dengan melalui tatap muka kita ini agak lega sedikit, bisa bisa ke lain untuk mencari kehidupan masing-masing sambil memantau anak-anak dari belakang. Nah, dengan adanya bimbingan guru yang langsung sesuai dengan rencana pemerintah itu kami sangat mendukung. Semua sekolah di Kabupaten Kota Baru yang rencananya akan menggelar PTM pada 12 Juli mendatang diharapkan mampu menerapkan protokol kesehatan ketat. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Jalan rusak sepanjang 1,5 km dikeluhkan oleh warga Anjir Pasar Kota 1, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala Batola. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Anjir Pasar dengan Kecamatan Belawang, Wanaraya, Berambai, dan Kecamatan Marabahan ini rusak sejak beberapa tahun lalu akibat sering dilintasi truk bermuatan kelapa sawit. Rusaknya jalan ini menyulitkan warga dalam beraktivitas, bahkan tak jarang membuat pengendara terjatuh akibat banyak lubang pada jalan. Apalagi saat hujan turun, kondisi jalan menjadi berlumpur dan licin. Salah satu warga Anjir Pasar, Muhammad Yusuf, mengatakan, jalan ini rusak akibat sering dilintasi truk bermuatan kelapa sawit. Ya, mulai rusak ini salah satu kelihatannya siang dan malam melewati ini sawit. Dari Wanaraya, dari Sudumuluyo, dari Tomi. Nah, dari situ lewat sini aja terus. Nah, jadi kami saat di perumahan kami ini, kurang lebih setengah 2 kilo habis perumahan ini, rusak semua ini. Terus sepanjang jalan lah. Sepanjang jalan setengah 2 kilo lah. Pengendara tuh ada bisa rabah atau? Oh, bisa nih di sini subah sekali rabah terdampar kami angkat di situ
Tuh, tanya aja uang waktu sebelahnya tuh. Thank you. Dempal di daerah lubangnya, nanti dempal uangnya. Nonton tukang bakso, jom buakan banyu minumi, kasihan berdega-dega namanya. Warga berharap kerusakan jalan penghubung sepanjang 1,5 km ini diperbaiki oleh pihak terkait. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Menjelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin menggelar pelatihan untuk panitia ibadah kurban dengan materi simulasi pemotongan hewan kurban. Kegiatan pelatihan pemotongan hewan kurban digelar pada Selasa pagi, diikuti puluhan panitia ibadah kurban dari seluruh kelurahan di Banjarmasin. Medik Veteriner DKP 3 Kota Banjarmasin Anang Wijiatmiko mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengedukasi panitia kurban agar mengerti tata cara memotong hewan kurban sesuai syariat Islam dan anjuran kesehatan. Karena untuk pemotongan ada sebelumnya waktu masih normal, kondisi normal dengan yang pandemi memang ada perbedaan ya. Dari jumlah pemotongan, terus suasana sama lokasi pemotongannya juga akan berbeda. Biasanya ada di lokasi tempat-tempat perumahan, di masjid. Nah, ini biasanya yang dulu-dulu seperti itu. Sekarang lebih banyak dititik beratkan di rumah potong hewan. Meskipun di luaran juga ada, kita datangi, kita pantau di mana-mana panitia-panitia kurban yang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban tahun ini. Itu supaya kada berkerumun kah atau pada jadi ya, di titik beratkan situ? Kita arahkan seperti itu, jadi tidak ada kerumunan yang banyak di waktu pemotongan kurban hari H itu. Jadi kita sarankan memang ada di rumah potong hewan. Setelah simulasi ini, para panitia kurban juga bakal mengikuti praktek langsung pemotongan hewan kurban di rumah pemotongan hewan RPH Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan yang rencananya digelar pada beberapa hari lagi. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. DPRD Banjarmasin meminta PDAM membatalkan kenaikan biaya pemeliharaan meter PDAM. Untuk mencegah kasus COVID-19 di Banjarmasin melonjak, pelabuhan diperketat. Warga Anjir Pasar, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak sepanjang 1,5 km. Untuk mempermudah masyarakat pengurus dokumen kependudukan pasca melahirkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Tapin bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda meluncurkan program Dokter Cinta pada Selasa pagi. Program Dokter Cinta adalah dokumen terbit tanpa diminta. Melalui program ini, warga Kabupaten Tapin yang bersalin di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda dapat langsung mengurus dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu identitas anak, merubah kartu keluarga tanpa ke kantor Disduk Capil Tapin lagi. Kepala Disduk Capil Tapin, Rina Indriani mengatakan dipilihnya RS Ibu dan Anak Permata Bunda untuk program Dokter Cinta karena 40% warga Tapin bersalin di RS tersebut. Manfaatnya
bagi masyarakat yang ada di Tapin yang akan melakukan persalinan di klinik Permata Bunda ya dok ya, bisa melakukan pembuatan dokumen kependudukan mereka dengan mudah, cepat, dan akurat. Tentunya yang biasanya tidak lagi langsung berurusan ke Dukcapil Kabupaten Tapin gitu, langsung di rumah sakit bersalin di sini. Bu, kenapa klinik ini dipilih Bu untuk kerjasama? Karena banyak masyarakat Tapin yang melakukan persalinan di klinik Permata Bunda Kandangan ini. Harapannya Bu setelah ada kerjasama? Harapannya pelayanan ke masyarakat akan lebih cepat untuk disampaikan ke masyarakatnya. Di sisi lain, salah satu warga yang istrinya bersalin di RS ini, Tatang mengaku sangat senang dengan adanya program Dokter Cinta dari Disdukcapil karena ia tak perlu lagi mengurus dokumen ke kantor Disdukcapil. Ambil akta kelahiran, Kia sama keluarga. Oh, iya. Kapan melahirkan tuh, Pak? Tanggal 26. Oh iya, langsung jadi nih Pak lah. Jadi Kan ada ngurusnya ke Disdukcapil atau di sini kita ngurusnya Pak? memang semalam tuh belum ada informasi melihat itu kan mau diurus sendiri kan Dukcapil rantau gitu kan. Nah, itu berhubung ada di sini kan lebih di sini kan langsung selesai gitu. Oh, iya. Ada Mudah. Program Dokter Cinta ini dibuat oleh Disdukcapil untuk mempercepat dan mempermudah warga memiliki data kependudukan. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pembongkaran rumah di bantaran sungai di 3 desa Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, yang dilaksanakan melalui program padat karya sejak 4 Juni 2021 lalu telah selesai dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Tapin akhir pekan lalu menutup program padat karya pembongkaran bangunan bantaran sungai dan pembersihan sungai di Desa Pandahan, Pematang, Karangan Hilir, dan Desa Hiung. Kini kawasan bantaran sungai di 3 desa Kecamatan Tapin Tengah tersebut telah bebas dari bangunan dan air sungainya juga menjadi lebih bersih. Bupati Tapin M. Arifin Arpan berharap masyarakat menjaga kebersihan sungai dengan tidak lagi membuang hajat dan sampah, serta tidak mendirikan bangunan di sepanjang bantaran sungai. Padat karya di lokasi 3 lokasi yang sudah selesai dari rencananya 6 desa. Nah, kemudian alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan baik, dengan lancar. Hanya saja mungkin tadi sesuai dengan sambutan saya, bagaimanapun kan ini kan bukan dibiarkan sudah dianggap selesai, ini kan isinya adanya pembiaran. Tetap kita pantau dan kita tindak lanjuti supaya jangan mereka itu kita biarkan. Ada usulan dari kepala desa, maka minta dukungan TOSA kita penuhi. Ada toilet, ada WC kita penuhi. Nah, cuma yang kita belum bisa penuhi masalah mobil. Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tapin, Yumanto, mengatakan, melalui program padat karya ratusan rumah di bantaran sungai Kecamatan Tapin Tengah telah dibongkar dan dipindahkan. Alhamdulillah, semua yang kita targetkan selesai. Relokasi rumah itu selesai. Tahun ini 74 unit rumah. Kemudian bongkar bangunan juga alhamdulillah semuanya selesai. Jadi dari pembersihan sungai, Pandahan, PK Hilir, Hiung, itu juga selesai semua. Kalau kegiatan rehab 107 rumah selesai dari 275 orang bekerja. Kemudian pembersihan sungai ada 71 orang yang ikut sertakan kegiatan pembersihan sungai. Jadi total semua kegiatan itu di program padat karya Desa Hiung, Pandahan, dan beberapa desa lainnya itu menyerap tahun 2021 ini 979 pekerja. Pembongkaran ratusan rumah di Desa Pandahan, Pematang, Karangan Hilir, dan Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah telah mendapat persetujuan dan melibatkan langsung warga dari ketiga desa tersebut sebagai pekerjanya.
Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Wartawan di Kabupaten Tapin akhirnya memiliki gedung baru untuk bekerja dan berkumpul. Gedung tersebut diresmikan oleh Bupati Tapin M. Arifin Arpan pada akhir pekan lalu. Gedung yang berada di kawasan Brigjen Hasan Basri Rantau, Kecamatan Tapin Utara itu merupakan gedung bekas perpustakaan yang kini dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Tapin untuk para pewarta. Ketua Asosiasi Wartawan Aswat Tapin M. Abdillah mengatakan, gedung ini akan dimanfaatkan oleh semua wartawan Tapin untuk bekerja dan istirahat setelah selesai liputan. Bantuan fasilitas sebuah gedung dari pemerintah Kabupaten Tapin, khususnya pada Bupati Tapin yang telah bersedia meminjamkan gedung ini untuk kawan-kawan wartawan di Tapin. Selanjutnya gedung ini bisa digunakan bagi kawan-kawan, khususnya wartawan yang bertugas di Kabupaten Tapin, dan selanjutnya bagi masyarakat Tapin yang ingin menyampaikan atau aspirasi bisa saja langsung datang ke gedung ini. Di sisi lain, Bupati Tapin M. Arifin Arpan berharap sinergitas antar wartawan dan pemerintah Kabupaten Tapin terus ditingkatkan. Dukungan kita ada kantornya, kita berharap bahwa hasilnya yang sudah bagus, sudah tambah bagus lagi lah. Yang kemarin kita sudah melayani masyarakat baik, mudah-mudahan tambah baik lagi. Karena bagaimanapun isinya berita itu kan isinya gunanya kan untuk bisa diterima oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi mudah-mudahan kan hasilnya dengan kita akan menyiapkan tempat, bisa mengolah data dengan baik, bisa menyampaikan dengan baik, bisa diterima masyarakat tepat pada saat mereka memerlukan. Di gedung baru ini, wartawan Tapin juga siap menampung aspirasi dan informasi dari masyarakat untuk diolah berita dan diinformasikan kepada masyarakat luas. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. DPRD Banjarmasin meminta PDAM membatalkan kenaikan biaya pemeliharaan meter PDAM. Untuk mencegah kasus COVID-19 di Banjarmasin melonjak, pelabuhan diperketat. Warga Anjir Pasar, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak sepanjang 1,5 km. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin memanggil PDAM Banjarmasin untuk rapat bersama membahas kenaikan biaya pemeliharaan meter PDAM yang diprotes oleh masyarakat. Dan di Banjarmasin ini entah apa gitu ya. Direksi PDAM Banjarmasin memenuhi panggilan legislator di gedung DPRD Banjarmasin pada Selasa siang. BUMD penyedia air bagi masyarakat ini dicecar sejumlah pertanyaan oleh wakil rakyat mengenai usulan biaya pemeliharaan meter PDAM yang dibebankan kepada pelanggan berpenghasilan menengah ke atas per Agustus mendatang. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Faisal Haryadi mengatakan,
Semua anggota DPRD sepakat meminta PDAM membatalkan kenaikan biaya pemeliharaan meter PDAM tersebut. Ya, jadi hasil hari ini tadi rapat dengan owner, dihadiri oleh Pasekda, kemudian dengan operator dari PDAM, DPRD Kota Banjarmasin tadi bersepakat untuk meminta kepada pemerintah kota untuk membatalkan surat yang telah dikeluarkan oleh direksi PDAM tentang penyesuaian sewa tarif. Nah, jadi ini posisi lagi di pemerintah kota. Pemerintah kota tadi secara resmi meminta waktu untuk bisa mendiskusikan di tingkat pemerintah kota, dan harapan Dewan untuk bisa mencabutnya itu segera terrealisasi. Sedangkan Dirut PDAM Banjarmasin Yuda Ahmad menyatakan pihaknya akan menerbitkan surat keputusan atau SK untuk menunda kebijakan menaikkan biaya pemeliharaan meter PDAM hingga Desember mendatang. Sangat penting kira-kira dalam rangka membantu kita untuk mengembangkan sarana prasarana infrastruktur. Ya, kalau memang mengharapkan dari pendapatan masyarakat yang kecil, ya, untuk bisa kita gunakan monetisasi. Kita berharap nanti mudah-mudahan dengan kesepakatan ini juga ada perhatian dari Dewan untuk bisa membantu agar ini dapat secepatnya kita mendapatkan pemasukan orang. Kita harus lakukan. DPRD Banjarmasin berharap SK Direktur PDAM tidak hanya penundaan. Legislator pun akan berdiskusi kembali untuk meminta PDAM mencabut kebijakan tersebut. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Melonjaknya kasus COVID-19 di sejumlah daerah di tanah air membuat pemerintah Kota Banjarmasin memperketat pelabuhan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan pelabuhan diperketat untuk mencegah kasus COVID-19 di Banjarmasin melonjak seperti di daerah lainnya. Menurutnya Pemkot Banjarmasin sudah berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP agar mewajibkan tes usap antigen kepada semua penumpang dan anak buah kapal atau ABK. Kemudian kesimpulan yang lain dalam rapat tadi yaitu memperketat pintu masuk Banjarmasin khususnya di pelabuhan. Ya, kalau waktunya 1 kali 24 jam pasti, dan tentu itu tadi ya komitmen bersama dari lintas-lintas yang terkait bahwa akan diperketat, mempersyaratkan orang yang masuk ke Banjarmasin itu harus melampirkan hasil PCR-nya negatif, swabnya minimal rapid test antigen. Ya, itu minimal rapid test antigen kalau di pelabuhan laut gitu kan, tapi kalau di udara kan sudah PCR standarnya. Nah, itu yang tentunya persyaratan-persyaratan yang tadi dihadiri juga oleh KKP, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Selain memperketat pelabuhan, pemerintah Banjarmasin rencananya juga mengaktifkan kembali penjagaan di perbatasan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Vaksinasi COVID-19 massal kembali digelar di Mapolsek Banjarmasin Timur pada Selasa pagi. Ratusan warga Banjarmasin pun silih berganti datang untuk divaksin COVID-19. Tak hanya diikuti warga umum saja, kegiatan vaksinasi COVID-19 kali ini juga diikuti warga lanjut usia lansia dan sejumlah pelajar. Salah satu pelajar, Ririn, mengatakan ia mengikuti vaksinasi COVID-19 agar imunitas tubuhnya semakin kuat sehingga bisa mencegah terpapar virus corona. Saya vaksin gimana? Oke.
Sakit nggak tadi? Sakit sedikit. Sempat khawatir nggak sebelumnya? Sempat. Terus kenapa nih jadi mau bervaksin nih alasannya nih? Biar meminimalisir gejala kalau misalnya kena COVID. Antisipasi ya. Di sisi lain, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengaku bersyukur masyarakat antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 massal. Sebenarnya untuk gerai vaksin ini kemarin dilaksanakan di Polsek Banjar Barat, kemudian Banjar Timur. Asal Banjar Barat ada 2 atau 3 anak-anak, yang sekarang mungkin ada sekitar 7 anak-anak umur 15 tahun. Dan ini memang kami jamin vaksin ini aman. Dan ini tapi yang kami prioritaskan adalah orang tua maupun anak-anak remaja. Yang biasanya anak remaja itu memang membawa orang tua dan kesadarannya sangat tinggi sekali untuk vaksin sekarang. Jenis vaksin apa yang digunakan? Vaksinnya Sinovac, masih sekitar Sinovac. Masyarakat Banjarmasin diimbau tidak perlu takut divaksin COVID-19 karena vaksin Sinovac yang digunakan dipastikan aman dan halal, serta terbukti mampu membentuk antibodi penerimanya agar tidak mengalami gejala parah bila tertular virus COVID-19. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan.